Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eni Mulyana. Saya berasal dari Tadris 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu al-ahkam syariah atau hukum-hukum syariah. Di sini saya akan memenuhi tugas dari dosen pengampuh Dr. Zulkarnain Ahmad Ali, MSI, dengan mata kuliah Foundation of Islamic Jurisprudence. Pengertian al-ahkam syariah. Al-ahkam yaitu al-ahkamu adalah bentuk jamak dari kata hukmu. Secara bahasa, maknanya adalah keputusan atau ketetapan. Adapun secara istilah adalah apa-apa yang ditetapkan oleh seruan syariat yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, yaitu orang yang dibebani syariat dari tuntunan atau pilihan atau peletakan. Pembagian al-ahkamu syariah. Hukum syar'i dibagi menjadi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wada'i. Hukum pertama yang akan kita bahas yaitu hukum taklifi, di mana hukum taklifi adalah kitab syar'i yang mengandung tuntunan untuk dikerjakan oleh para mukallaf atau ditinggalkannya, atau yang mengandung pilihan antara dikerjakan dan ditinggalkan. Hukum taklifi dibagi menjadi 5 macam, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Hukum yang pertama yaitu wajib, di mana wajib adalah suatu perbuatan yang apabila perbuatan itu dikerjakan, maka akan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan, maka akan mendapat dosa. Contoh hukum wajib dalam Islam yaitu sholat 5 waktu, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan bagi yang mampu, dan melaksanakan haji bagi yang memiliki kemampuan. Selanjutnya adalah hukum sunnah. Hukum sunnah yaitu perbuatan yang apabila perbuatan itu dikerjakan, maka orang yang mengerjakannya mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan, maka orang yang meninggalkannya tidak mendapat dosa. Contoh hukum sunnah adalah sholat sunnah rawatib, puasa sunnah, dan berdoa setelah sholat. Hukum yang ketiga yaitu haram, yaitu perbuatan yang apabila ditinggalkan, maka orang yang meninggalkannya akan mendapat pahala, dan apabila perbuatan itu dikerjakan, akan mendapat siksa atau dosa. Contoh hukum haram yaitu berzina, mencuri, dan meminum khamar, yaitu minuman beralkohol. Hukum yang keempat yaitu makruh, yaitu perbuatan yang apabila perbuatan itu ditinggalkan, maka orang yang meninggalkannya akan mendapat pahala, dan apabila dikerjakan, maka orang yang mengerjakannya tidak mendapat siksa. Adapun untuk contohnya yaitu makan sambil berdiri dan berbicara setelah azan. Hukum yang kelima adalah mubah, yaitu suatu perbuatan yang apabila dikerjakan, maka orang yang mengerjakan tidak akan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Untuk contoh dalam kehidupan sehari-hari kita yaitu makan, minum, dan tidur. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu hukum wada'i. Hukum wada'i adalah kitab syar'i yang mengandung pengertian bahwa terjadinya suatu itu adalah sebagai sebab, syarat, atau penghalang sesuatu. Selanjutnya yaitu hukum wada'i, di mana hukum wada'i ini dibagi menjadi 7, yaitu sebab, syarat, mani atau penghalang, hisah, batal, azimah, dan ruksah. Yang pertama yaitu sebab, yaitu suatu yang dijadikan pokok pangkal bagi adanya sebuah musabbab, yaitu hukum. Artinya dengan adanya sebab terwujudlah musabbab, dan dengan tiadanya sebab tidak terwujudlah sebuah musabbab atau hukum. Oleh karena itu, sebabnya haruslah jelas lagi tertentu, dan dialah yang dijadikan oleh syar'i sebagai iklat atas suatu hukum. Selanjutnya ada syarat, yaitu sesuatu yang tergantung kepada masyrut, dengan tidak adanya maka tidak ada masyrut.
dengan arti bahwa syarat itu tidak termaksud hakikat masyrut, oleh karena itu tidak mesti dengan adanya syarat dan itu adalah masyrut. Selanjutnya yaitu mani atau penghalang, yaitu sebuah sifat yang keberadaannya menyebabkan tidak ada hukum atau tidak adanya sebab. Contoh kitab Allah yang menjadikan sesuatu sebagai penghalang seperti yang terdapat dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya pembunuh tidak mendapat waris. Hadis tersebut menunjukkan bahwa pembunuh sebagai penghalang untuk mendapatkan warisan. Selanjutnya itu sihah, yaitu suatu hukum yang sesuai dengan tuntunan syariat, yaitu terpenuhi sebab, syarat, dan tidak ada mani. Misalnya, sebab dia mengerjakan sholat zuhur setelah tergelincir matahari dan telah mengambil air wudhu sebagai syarat dari sholat tersebut, serta tidak ada penghalang. Tidak ada penghalang maksudnya tidak ada haid, nifas, atau selainnya. Maka pekerjaan yang dilaksanakan itu hukumnya sah. Sebaliknya, jika sebab tidak ada, syaratnya tidak terpenuhi, dan maninya tidak ada, maka sholat itu tidak sah. Selanjutnya itu batal atau batal, yaitu terlepasnya hukum syariat dari ketentuan yang ditetapkan dan tidak ada akibat hukum yang ditimbulkannya. Misalnya, penjual belian minuman keras. Akad ini dipandang batal karena minuman keras tidak bernilai harta dan dalam pandangan syariat. Selanjutnya ada azimah, yaitu hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada seluruh hambanya sejak semula. Artinya, sebelum hukum itu disyariatkan Allah, sehingga sejak disyariatkannya seluruh mukallaf wajib mengikutinya. Misalkan, jumlah rakaat sholat zuhur ada 4 rakaat. Jumlah rakaat ini ditetapkan oleh Allah sejak semula. Sebelumnya tidak ada hukum lain yang menetapkan jumlah rakaat sholat zuhur. Hukum tentang rakaat sholat zuhur adalah 4 rakaat, disebut azimah. Yang terakhir adalah ruksah, di mana ruksah adalah hukum yang ditetapkan berbeda dengan dalil yang ada dan karena uzur. Misalnya, kebolehan mengerjakan sholat zuhur 2 rakaat bagi para musafir, maka hukum itu disebut ruksah. Oh ya teman-teman, di sini saya mau menambahkan sedikit tentang perbedaan hukum taklifi dan hukum wadai. Di antara lain, yang pertama, dalam hukum taklifi terkandung tuntunan untuk melaksanakan, meninggalkan, atau memilih perbuatan atau tidak berbuat. Dalam hukum wadai, hal ini tidak ada, melainkan mengandung terkaitnya antara dua persoalan sehingga salah satu di antaranya dapat dijadikan sebab, syarat, dan penghalang. Perbedaan yang kedua, pada hukum taklifi merupakan tuntunan langsung pada para mukallaf untuk dilaksanakan, ditinggalkan, atau memilih untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan hukum wadai tidak dimaksudkan agar langsung dilakukan oleh para mukallaf. Hukum wadai ditentukan agar hukum taklifi dapat dilaksanakan. Yang perbedaan yang ketiga yaitu dalam hukum taklifi harus sesuai dengan kemampuan mukallaf untuk melaksanakan atau meninggalkannya. Karena dalam hukum taklifi tidak boleh ada kesulitan dan kesempitan yang tidak mungkin dipikul oleh para mukallaf. Dalam hukum wadai, hal ini tidak dipersoalkan karena kesulitan dan kesempitan hukum di wadai ada akalnya, dapat dipikul mukallaf, sedangkan menghindarkan saksi sebagai syarat dalam pernikahan dan keakalannya di luar kemampuan mukallaf, seperti tergelincirnya matahari bagi
Perbedaan yang salat terakhir zuhur. yaitu dalam hukum taklifi ditunjukkan pada para mukallaf, sedangkan hukum wada'i ditunjukkan kepada manusia mana saja. Bagi para mukallaf maupun belum seperti anak kecil dan orang gila. Mungkin cukup sekian sedikit ilmu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.